Amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Saya percaya semua kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Setiap orang yang berbahagia, lambaikan tangan saudara, kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan saya menyambut setiap saudara yang datang dalam rumah Tuhan. Selamat datang dalam keluarga besar BMC Philadelphia. Saya juga menyambut setiap saudara yang menyaksikan secara online. Selamat beribadah. Kita beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Bulan ini kita banyak belajar tentang how to follow. Bagaimana cara kita bisa mengikuti Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Matius pasal 4 ayat 16, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kepada Petrus dan murid yang lain, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus berkata, come follow me, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. And I will show you how to fish for people. Sebelum kita menjadi orang yang bisa memenangkan orang lain bagi Yesus, ternyata syarat mutlak yang Yesus katakan adalah ikutlah aku. Come follow me. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus mengajar bagaimana rahasia kita bisa berdampak menjadi penjala manusia, menjadi terang dan garam bagi dunia, dimulai kita harus mau menjadi seorang pengikut yang baik atau good follower. Sebuah kalimat bijak berkata, he who cannot be a good follower cannot be a good leader. Orang yang tidak jadi pengikut yang baik, maka dia tidak akan bisa menjadi pemimpin yang baik. Artinya, bagaimana cara kita mengikuti akan menentukan bagaimana cara kita memimpin. Dan kalau kita bisa mengikuti dengan baik, maka kita akan menjadi seorang pemimpin yang baik. Kalau kita menjadi seorang good follower, maka kita akan menjadi seorang good leader. Nah, seorang bisa memberi pengaruh yang baik setelah ia belajar mengikuti apa yang baik. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah how to follow. Bagaimana cara kita mengikut Tuhan dan orang-orang yang berpengaruh dalam hidup kita. Tahukah Anda bahwa kita sedang berada dalam sebuah pertempuran setiap hari? Apa itu? Pertempuran pengaruh. Siapa yang mempengaruhi hidup kita dan pengaruh apa yang kita berikan kepada keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Dan lihat bagaimana di dunia ada begitu banyak orang-orang yang disebut trendsetter atau orang-orang yang berpengaruh besar. Apa yang dilakukan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia posting di sosial media akan berdampak besar. Nah, di dunia modern sekarang ada beberapa influencer yang terkenal. Dan lihat di gambar ini saudaraku, ada Warren Buffett, seorang yang pakar daripada pemain saham. Ada juga Jeff Bezos, ya, pemilik Amazon. Ada juga Jack Ma, pemilik Alibaba. Ada juga yang paling kanan ujung mungkin Anda belum tahu. Siapa dia? Itulah Elon Musk. Itulah pemilik Tesla, ya, mobil listrik Tesla pertama di dunia dan sekarang sedang mempersiapkan untuk orang bisa liburan vacation ke planet, saudaraku ya. Nah, siapa tahu nanti sudah vacation, sudah ke Eropa, kemana-mana udah bosen, Anda bisa ke planet Mars, saudara. Nah, Anda tahu juga ada bintang film yang jadi trendsetter juga, ada Stephen Curry, nah yang suka drama Korea, ada Yoon Bin dan sebagainya, ada juga Presiden Jokowi. Nah, ini adalah contoh-contoh orang yang menjadi trendsetter, yang menjadi pengaruh besar. Nah, kenapa kita perlu belajar how to follow? Karena begini saudaraku, persoalan utamanya adalah seringkali ketika orang kagum, admire dengan seseorang, maka apapun yang diucapkan oleh orang itu, apapun yang diperintahkan, yang dilakukan, akhirnya tanpa sadar kita mulai menerima dan menirunya tanpa kita menimbang terlebih dahulu. Nah, saudaraku, idola yang kita kagumi, orang-orang yang kita bilang, wow, siapa itu? Mungkin idola public figure. Ada mungkin YouTuber yang menjadi fans, Anda jadi fansnya. Ada juga orang tua.
Ada anak yang betul-betul admire, kagum dengan orang tuanya, dengan papanya, dengan mamanya. Wow, sehingga apapun yang orang tua lakukan, orang tua katakan, kita tanpa sadar terpengaruh. Ada juga orang yang kita kagumi adalah pasangan kita. Mungkin suami kita atau istri kita. Ada pasangan yang betul-betul berpengaruh dalam diri kita. Mungkin juga adalah pemimpin rohani, pendeta, gembala, atau penginjil, atau hamba Tuhan dengan karunia-karunia yang hebat, yang menjadi orang yang berpengaruh dalam diri kita. Mungkin adalah guru-guru kita, mentor-mentor kita, atau pemimpin dalam perusahaan kita. Bahkan adalah teman baik atau sahabat baik kita. Nah, saya mendengar ada banyak keluhan dari orang tua. Pastor Lukas, ini anak saya loh, apa saja yang temannya ucapkan, teman baiknya ngomongin, langsung anak saya ikuti. Dan ini kalau sampai baik oke, tapi kalau sampai jahat kan bahaya. Nah, berapa banyak orang juga mengeluh, Pastor Lukas, ini loh istri saya, teman baiknya, atau orang-orang yang berpengaruh dalam dirinya. Kalau sudah ngomong sesuatu, wow dia langsung ikut, dan itu kalau jahat kita akan mengalami kehancuran. Demikian juga suami saya, Pastor Lukas, kalau dia ngefans sama seseorang, kalau dia lakukan apa, dia niru. Nah, saudara sekalian, mengapa kita perlu belajar how to follow? Karena keberhasilan kita ataupun kegagalan kita ditentukan dari bagaimana cara kita mengikut dengan baik. Saudaraku, Yesus tadi berkata, sebelum kita jadi penjala manusia, sebelum kita bisa mempengaruhi orang lain datang pada Tuhan, lebih dulu kita harus belajar baik-baik bagaimana saya bisa menjadi seorang good follower. Saudara sekalian, kalau saudara berkata, oh Pastor Lukas saya tahu kan, namanya good follower itu artinya taat. Pokoknya apa yang pendetaku ngomong aku akan ikuti. Apapun yang pimpinanku katakan aku mau ikuti. Apapun yang orang yang aku idolakan katakan aku ikuti. No. Saudara sekalian, hati-hati. Karena justru inilah seringkali penyebab kehancuran banyak orang. Nah, saya mau tanya dulu, siapa yang mau menjadi seorang good follower? Yang mau angkat tangan saudara? Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, kita akan belajar dari Alkitab. Ada beberapa syarat-syarat bagaimana kita menjadi seorang good follower. Ingat baik-baik, seberapa baik kita menjadi seorang follower akan menentukan seberapa baik saudara menjadi pemimpin. Seberapa baik saudara mengizinkan orang mempengaruhi hidup saudara. Seberapa besar pengaruh yang akan Anda berikan kepada orang lain. Makanya Yesus berkata, ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus tidak langsung berkata, kamu sekarang jadi penjala manusia tanpa belajar untuk ikut dulu. Nah, hari ini kita belajar syarat seorang good follower. Mari kita lihat Amsal 4 ayat 14 sampai 15. Alkitab berkata, jangan menuruti cara hidup orang jahat. Dan jangan meniru perbuatan mereka. Janganlah menaruh perhatianmu kepada mereka. Jauhilah mereka dan jalanlah terus. Jangan sampai kita menuruti cara hidup orang yang jahat. Meniru perbuatan-perbuatan yang salah. Perbuatan yang jahat. Kenapa? Karena kalau kita betul-betul menaruh perhatian kepada mereka, maka hidup kita bisa mengalami kerugian dan kehancuran. Nah, dari ayat ini saya bisa menyimpulkan, syarat seorang good follower yang pertama adalah jangan ikuti contoh yang buruk. Never follow a bad example. Jangan ikuti contoh yang buruk. Tahukah Anda, kenapa kita diperintahkan oleh Tuhan jangan meniru perbuatan mereka? Karena manusia adalah seorang plagiator terhebat di dunia. Manusia adalah peniru terhebat di dunia. Apapun di dunia ini yang baik, bernilai, bahkan yang buruk pun seringkali ada plagiatornya, ada penirunya. Dan lihat contoh yang hobi sneaker saja. Yang namanya sneaker itu sampai dipalsu. Ada yang real, ada yang fake. Ya, ada yang asli, ada yang palsu. Nah, saya ingat satu kali saya diundang khotbah di sebuah gereja, di sebuah kota di Indonesia.
Nah, sebagai hamba Tuhan tamu, saya dijemput dari hotel, tempat menginap, kemudian sampai di green room, ya, tempat untuk tunggu sebelum masuk ke gedung kebaktian. Nah, di situ kami diberikan teh, kopi, makanan kecil dan sebagainya, diajak ngobrol. Nah, sebelum kami masuk, saya bilang begini, mohon maaf, mungkin biasanya banyak hamba Tuhan tamu baru masuk ke dalam kebaktian waktu mau khotbah. Saya bukan selebriti, saya hamba Tuhan. Saya suka kalau bisa ikut dari awal pujian, biar saya nikmati. Oh, baik-baik pastor, karena yang lain enggak mau masuk sebelum siap khotbah. Saya enggak mau. Apa yang terjadi? Tapi pastor sebelum masuk, kita doa dulu sama-sama. Sekian banyak orang yang dampingi saya, ngajak ngobrol, mereka doa. Dan waktu salah seorang pemimpinnya berdoa, saya kaget. Doanya begini, Tuhan Yesus, berkati kebaktian hari ini. Dan terima kasih, Pastor Lukas boleh datang dari Amerika. Engkau sangat baik. Saya kaget, kenapa doa masih ada? Yaudah, kurios kan, saya tanda tanya. Begitu dibawa masuk ke tempat kebaktian, duduk di mimbar di atas, lihat jemaat banyak. Saudara, mujian penyembahan saya nikmati. Dan sebelum saya khotbah, ternyata gembala sidangnya yang sudah tua. Mulai maju ke depan, angkat penyembahan, dan kemudian doa. Doa gembalanya yang tua, Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sangat baik. Semakin saya tanda tanya, begitu selesai kebaktian diajak makan, saya tanya kepada gembalanya yang tua, Om maaf Om, kenapa Om dan jemaat kalau doa masih ada? Apa memang supaya lebih manjur? Bro Lukas, bro mesti tahu, Om ini sudah tua, Om pakai gigi palsu. Dan kalau Om ngomong sebentar, gigi palsunya turun ke bawah. Supaya kembali kepada posisi semula, di koordinat yang persis, Om mesti supaya naik ke atas. Lihat, gembalanya kalau khotbah, semua jemaat dan pengerjanya kalau doa masih ada. Nah, saudaraku, ini tanda bahwa semua orang itu adalah plagiator, ya kan? Seorang peniru yang baik. Saya punya teman, seorang hamba Tuhan, dia bisa tirukan puluhan hamba Tuhan yang lain kalau khotbah. Dia bisa tiru kayak Pak Gilbert persis khotbah, suaranya hanya, dia bisa tiru siapa-siapa, saudara. Ini orang hebat sekali. Nah, saudara sekalian, tahukah Anda bahwa apapun yang kita pakai hari ini, apapun yang kita lakukan hari ini dan ucapkan hari ini, sebagian karena kita meniru orang lain. Meniru papa kita, meniru mama kita, cara jalan kita, cara bicara kita, tanpa sadar orang-orang yang kita anggap luar biasa mempengaruhi diri kita. Nah, hati-hati saudaraku, kenapa? Jangan mencontoh, jangan meniru apa yang baik, yang salah. Nah, kenapa? Lihat dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai 9. Pada zaman kerajaan Yehuda, ada seorang raja bernama Yoyakin. Ayat yang ke-8. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja. Masih muda sekali 18 tahun, teenager. Dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehustan binti Elnatan dari Yerusalem. Ayat 9 perhatikan. Ia, Yoyakin, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kenapa? Kalimat berikutnya, tepat seperti yang dilakukan ayahnya, yaitu Yoyakim. Nah, saudara sekalian lihat bagaimana seorang raja Yehuda yang muda yang bernama Yoyakin meniru persis kejahatan ayahnya Yoyakim dengan menyembah berhala. Saya yakin Yoyakin yang masih muda, begitu admire, begitu kagum dengan ayahnya Yoyakim yang sudah mati. Makanya pada waktu dia memerintah, dia berbuat persis meniru seperti apa yang ayahnya lakukan. Dan akibatnya dia membawa bangsa Israel kembali menyembah berhala, meninggalkan Tuhan yang benar. Akibatnya bangsa Yehuda kalah dan ditawan oleh kerajaan Babel. Lihat kehancuran yang terjadi kalau sampai kita mencontoh apa yang salah. Beda sekali dengan seorang nabi yang bernama Nabi Samuel. Anda masih ingat bagaimana Ibu Hana yang mandul karena doa dan nasar Tuhan berikan Samuel.
Yang menarik, Samuel masih kecil, baru lepas susu, diserahkan kepada keluarga Imam Eli yang ada di kota Silo. Dan lihat bagaimana Samuel akhirnya berhasil menjadi nabi. Kenapa? Samuel berhasil karena ia mencontoh apa yang baik dari keluarga Imam Eli, tetapi menolak apa yang buruk. Alkitab berkata, kakak-kakak rohani daripada Samuel, Hofni dan Pinehas, kakak tirinya adalah orang-orang yang jahat, yang suka korupsi dan juga hidup dalam perzinahan. Yang ajaib adalah Samuel tinggal dengan orang-orang demikian. Dia hanya mencontoh apa yang baik, tapi yang buruk dari keluarga Eli dia tolak, dan tidak heran orang demikian akhirnya berhasil. Saudara sekalian, saya yakin ada orang-orang yang mempengaruhi kita. Tapi mari jangan contoh apa yang buruk. Siapa di sini suka makan ikan? Angkat tangan. Ya, yang pasti bukan ikan ayam. Segemuk-gemuknya ikan, pasti ada tulangnya. Ya apa ya? Ditanya nggak jawab. Ya apa ya? Sekurus-kurusnya ikan, pasti ada dagingnya. Betul? Ulang lagi ya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada apa? Tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada apa? Dagingnya. Sebaik-baiknya orang pasti ada kekurangannya. Sejajatnya orang pasti ada kebaikannya. Nah, saudaraku dengar baik-baik. Tidak ada orang yang sempurna di dunia kecuali Yesus. Saya sebagai gembala, saya mengaku jujur dengan saudara. Saya terlalu banyak kekurangan. Dan kalau saudara expect saya sebagai gembala yang sempurna, keluarga saya harus sempurna, Anda akan kecewa. Saya berkata, saya dan istri dan anak-anak kami tidak sempurna. Tapi mari kita belajar, jangan menjadi orang yang hanya mau dagingnya saja. Tapi kita tahu bahwa kita harus bijaksana. Kita harus bisa mengambil yang baik, tapi menolak apa yang salah. Yang setuju dan amin. Nah, cara tidak mencontoh yang buruk itu bagaimana? Gunakan standar Alkitab sebagai ukuran baik dan buruk. Saudara, lihat, jadikan Alkitab sebagai standar. Kata bersama saya, standarnya Alkitab. 2, 3. Kurang keras, standarnya Alkitab. 2, 3. Saudara, standarnya bukanlah hubungan baik, bukanlah pemberian. Nah, ada banyak orang, oh yang penting dia baik sama saya. Dia care sama saya, dia peduli sama saya. Oh yang penting dia kasih saya banyak keuntungan. Wow, jadi apapun yang dia ucapkan, saya akan jadikan sebagai patokan. Anda akan salah besar. Kenapa? Karena standar patokan kebenaran kita tidak boleh soal hubungan yang baik atau tidak. Tidak boleh soal pemberian yang menguntungkan atau tidak. Tapi Alkitab. Waktu saya ke Utah, ada orang Indonesia di sana yang cerita, waduh Pastor Lukas, orang Mormon di Utah baiknya bukan main. Orang baru pindah aja sampai urusan pindahan rumah, dicarikan rumah, dibantuin semua, angkat-angkat dibantuin. Dan kemudian sampai dicarikan kerjaan, baik enggak? Baik. Tapi habis itu dipaksa, dibujuk untuk ikut ajaran Mormon yang salah. Nah Anda tahu ya, kalau Anda pakai standar cuma karena kebaikan, cuma karena pemberian, Anda bisa ketipu. Kenapa? Kayak tadi saksi Yehova dan Mormon, mereka akan membungkus kesalahan mereka dengan semua yang baik. Makanya tidak heran ada orang-orang yang kayaknya baik sekali, nggak tulus. Padahal tidak sesuai Alkitab. Nah jangan Anda tertipu, jadikan Alkitab sebagai standar yang benar dan yang salah. Yang harus ditiru dan yang harus ditolak. Yang mengerti kata yes. Tidak semua yang dilakukan idola kita harus dituruti. Dan cepat belajar dari kesalahan dan kebaikan orang lain. Oh, dia begitu, Anda belajar. Jangan mentah-mentah Anda semua daging dan tulangnya Anda makan, ibarat makan ikan. Anda akan kecocok dan Anda akan terluka. Berapa banyak orang ketika idolanya kemudian cerai.
Oh, kalau dia cerai, ya udah saya cerai sekalian. Oh, dia pakai tato, ya udah saya tatoan sekalian. Oh, dia kemudian kecewa sama Yesus, lalu kemudian kecewa sama gereja, tinggalkan Tuhan, tinggalkan gereja. Oh, saya sekalian ikut aja. Nah, Anda tahu itu akan menghancurkan kita. Jangan contoh apa yang jahat, hanya contoh apa yang baik. Yang setuju kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, syarat good follower, Amsal 14 ayat 15. Orang bodoh percaya kepada setiap perkataan. Orang bijak bertindak hati-hati. Fools will believe anything. Orang bodoh akan percaya apapun yang dia baca, yang dia dengar, apapun yang diucapkan. But the wise thing about what they do. Tapi orang yang bijaksana akan mencerna apa yang dia baca, yang dia dengar, dan kemudian dia akan tentukan mana yang dia akan lakukan dan yang dia tolak. Dari ayat ini kita belajar syarat seorang good follower yang kedua. Jangan dengarkan nasihat yang salah. Do not listen to the wrong advice. Saudara tahu bahwa tiap hari ada banyak advice, ada banyak nasihat. Setiap kali Anda dengar orang bicara, Anda lihat sosial media, nasihat-nasihat soal kesehatan, nasihat-nasihat soal rohani, nasihat-nasihat soal yaitu keuangan dan sebagainya. Nah, orang bodoh, apapun nasihat yang dia dengar, dia percaya dan diikuti. Ujung-ujungnya bisa hancur. Tapi orang yang bijak, dia hanya terima nasihat yang baik. Dan saudara sekalian, kalau saudara hidup hanya karena nuruti nasihat perkataan orang, pertama hidupmu akan capek. Dan yang kedua engkau bisa dijerumuskan kepada yang salah. Dan yang ketiga engkau akan bisa dimanfaatkan karena setiap orang punya kepentingan-kepentingan bagi kepentingan mereka sendiri. Satu kali ada suami istri perjalanan naik keledai. Mereka cuma punya seekor keledai. Waktu mereka berjalan, orang berkomentar, bakal mati deh itu keledai. Ini orang-orang kejem, tidak punya peri kebinatangan. Masa keledai kecil satu dipakai 2 orang. Mendengar komentar nasihat itu, next, akhirnya si istri turun, suaminya naik keledai sendirian. Laki-laki tidak sayang istri. Ya udah, akhirnya sang suaminya turun, istrinya yang naik ke atas keledai. Cia, laki-laki takut istri. Akhirnya apa yang terjadi? Next, suami istri turun nuntun keledainya jalan kaki. Orang berkata bego banget, punya keledai nggak dinaikin. Repot kan? Stres kan? Mereka marah dengan semua nasihat itu. Sudah dituruti tapi tetap salah. Akhirnya yang terakhir. Nah, keledainya digorok, dibakar jadi makanan. Kalau gini bagaimana? Enak kan? Nyam, nyam, nyam. Yang gini baru benar. Saudara, jangan dengarkan nasihat yang salah. Di Alkitab dan kehidupan sehari-hari ada banyak contoh orang hancur gara-gara terima nasihat salah. Amnon anak Daud memperkosa Tamar adik tirinya. Anak Daud dari istri yang lain. Akibat mengikuti nasihat salah dari sahabatnya. Oh, kalau kamu cinta sama Tamar adik tirimu, sudah perkosa dia. Dan Amnon terima nasihat yang salah dari sahabatnya. Anda tahu, akhirnya dia mendapat apa yang dia dapat. Tapi ujung-ujungnya satu kali Amnon dibunuh, dibantai, digorok oleh Absalom, kakak Tamar. Karena Rehabeam anak Salomo menerima nasihat yang salah dari teman-teman sebayanya. Anak Raja Salomo yang hebat bernama Rehabeam, waktu rakyat datang dan berkata, ringankan pajak kami. Teman-teman sebayanya berkata, jangan, harus lebih keras. Akibatnya bangsa Israel pecah. Saudara, saya sudah lihat begitu banyak orang-orang yang punya masa depan cemerlang. Tapi berhasil ketika dia terima nasihat yang baik. Tapi juga ada yang hancur gara-gara terpengaruh dengan nasihat yang salah. Orang bodoh adalah mereka yang menerima apapun nasihat yang didengarnya. Tapi orang bijak, dia akan mencerna dengan baik
Nah, cara tidak menerima nasihat yang salah. Dekatkan diri kepada mereka yang memberi nasihat yang benar. Bukan nasihat yang menyenangkan, tapi nasihat yang benar. Ada orang apapun yang kita lakukan, oh good, padahal salah. Tapi orang yang benar-benar memberi nasihat yang benar, dia akan memuji saat Anda benar. Tapi dia berani mengoreksi, bahkan sesuatu yang menyakitkan kita, memberi teguran saat kita salah. Dekatkan diri Anda dengan orang-orang demikian. Jauhi mereka yang memberi nasihat salah. Saudara, kalau sudah tahu ini orang, waduh omongnya kepahitan terus. Memberi pengaruh yang buruk. Mencoba brainwash yang hal-hal yang jahat, yang keliru. Maka saudara lebih baik daripada Anda kebakar dengan mereka. Lebih baik Anda menjauhkan diri supaya Anda tidak ikut kebakar. Dan Anda mengerti, hari-hari ini begitu banyak orang yang tanpa sadar, saudaraku, mereka justru suka dengan nasihat-nasihat yang salah. Kenapa? Yang namanya gosip, yang namanya menjelekkan orang, menghakimi orang. Nah, kita harus belajar jauhi setiap nasihat yang salah. Dan pertimbangkan setiap nasihat yang kita dengar dengan mereka yang bijaksana dan dewasa. Kalau Anda mendengar nasihat, kalau Anda bingung, confused, datanglah kepada orang yang Anda bisa percaya. Mungkin orang tua Anda yang bijaksana, mungkin gembala saudara, tanya, nasihat advice-nya gimana? Apakah ini? Dan Anda tahu, kita perlu orang-orang yang menjadi penasihat, yang bijaksana dan dewasa. Sehingga melihat big picture, gambar yang luas. Saya masih ingat ketika tahun 1997. Saya masih sangat muda sekali waktu itu. Sekarang masih muda juga, ya kan? Saudara, saya dipercaya mengembalakan gereja yang ada di Makassar. Dan Anda tahu ada banyak orang di sekitar yang punya kepentingan-kepentingan. Kenapa? Anda tahu yang namanya kedudukan itu pasti diincar banyak orang. Dan dari keadaan saya yang polos waktu itu, ada seseorang pengusaha yang juga menjadi pelayan Tuhan di gereja itu. Menjadi pengurus yang akhirnya mencoba mendekati saya. Dan memulai memberi masukan yang jelek-jelek tentang pemimpin saya. Dan Anda tahu saudaraku, dan sampai akhirnya tanpa sadar, saya berkata, iya benar juga ya. Dan saya diajak komplotan sama dia. Untuk akhirnya berontak dengan pemimpin rohani saya waktu itu. Jujur saudaraku, dalam keadaan begitu untungnya saya tanya kepada seorang yang bijaksana. Yaitu almarhum ayah saya sendiri. Pak, kondisinya gini Pak, gimana? Lukas, itu nasihat yang salah. Nggak boleh. Dan dia beri nasihat saya pada ayah saya beri saya. Dan akhirnya saya putuskan. Anda tahu, orang itu marah besar sama saya. Memfitnah saya. Menganggap saya mau kudeta dan sebagainya. Saya siap sampai akhirnya saya diskorsing. Sekian bulan, gak boleh melayani. Padahal saya gak berbuat kesalahan. Tapi saya berkata, terima kasih Tuhan. Aku mau tetap ikut jalanmu. Yang ajaib, akhirnya Tuhan buka pintu yang ajaib. Pemimpin saya tahu persis. Dan akhirnya memberi saya kepercayaan. Dan singkatnya Tuhan bawa saya ke Amerika. Dan waktu saya di Amerika saya dengar, orang itu justru yang tadi mengajak saya berkomplotan. Justru dia menjadi orang yang berkhianat kepada pemimpin tersebut. Dan Anda tahu keadaannya akhirnya mengerikan sampai hari ini. Dan saya pernah kunjungi dia di sebuah rumah sakit di Jakarta. Dalam keadaan kanker yang cukup parah. Dan saya berkata, maaf, dulu saya hampir terpengaruh dengan Bapak. Tapi saya putuskan, saya ikut apa yang Alkitab katakan. Bukan apa yang Bapak nasihatkan. Iya Pak, ampuni saya. Saya bersyukur sekarang Tuhan pakai Pak Lukas lebih lagi. Saya nyaris hancur. Gara-gara salah menerima nasihat. Tapi saya akhirnya bisa seperti hari ini oleh kemurahan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Jangan ikuti contoh yang buruk. Jangan dengarkan nasihat yang salah. Yang ketiga yang terakhir. Matius 7 ayat 13-14. Yesus berkata demikian. Masuklah melalui pintu yang sempit. Sebab pintu dan jalan yang menuju ke neraka besar dan lebar. Sesuatu yang menuju kepada kehancuran, nyaman, besar dan lebar. Yang lebih bahaya lagi. Dan banyak orang yang melaluinya. Followernya banyak. Disukai banyak orang. Favorit bagi banyak orang.
Ayat 14. Tetapi sempit dan sukarlah pintu dan jalan yang membawa orang kepada hidup. Justru kepada yang hidup yang baik. Sempit. Dan yang lebih parah adalah apa? Dan hanya sedikit orang yang menemukannya. Enggak favorit. Tidak disukai banyak orang. Saudara sekalian, hal ini mengajar buat kita. Yang ketiga, cara untuk kita menjadi seorang good follower. Jangan terbawa arus tren yang salah. Kenapa? Karena apa yang buruk, Yesus sudah ngomong. Apa yang menuju kepada kehancuran. Akan digandrungi banyak orang. Akan diikuti banyak orang. Tapi justru apa yang menuju kepada apa yang baik ke surga. Malah tidak terlalu banyak disukai orang. Nah sekarang pilihannya. Saudara mau hidup ikut tren apa yang lagi banyak orang lakukan atau tidak. Nah jangan terbawa arus tren yang salah. Sebab apa? Suara mayoritas belum tentu benar. Tetapi suara minoritas juga belum tentu salah. Jadi Anda dan saya perlu mencerna. Ya, jangan terpesona dengan kekayaan materi. Jangan terpesona dengan popularitas. Jangan terpesona dengan follower yang banyak. Dengan gelar. Tapi terpesonalah, kagumlah dengan kekayaan karakter yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ada orang yang kayaknya wow. Tapi ternyata ujungnya kehancuran. Tayangkan dua gambar ini. Hitler, pemimpin Nazi Jerman, waktu dia hidup dan berkuasa, followernya jutaan orang. Tuhan Yesus, waktu dia ada di dunia, muridnya cuma 12 orang. Itu pun satu berkhianat, tinggal 11. Yang lain cuma hanya sekedar rame-rame karena mujizat. Nah kalau Anda bergantung hanya karena, oh banyak followernya, fansnya banyak, Hitler. Lihat dia membawa kebencian kepada orang Yahudi. Dan membantai 6 juta orang Yahudi. Sementara Tuhan Yesus, walaupun minoritas, gak terlalu banyak pengikutnya. Dia mengajarkan kasih dan pengampunan. Dan membawa orang ke surga. Siapa yang kita ikuti? Siapa yang kita ikuti? Itu akan menentukan masa depan kita. Bangsa Israel bersungut-sungut dan memberontak kepada Tuhan. Akibat menerima suara mayoritas 10 pengintai Israel. Oh enggak mungkin kita bisa masuk tanah perjanjian. Itu musuhnya kayak raksasa. Kita seperti belalang. Beda dengan suara 2 orang minoritas, Yosua dan Kaleb. Tidak. Bersama Tuhan kita akan kalahkan musuh. Kita pasti bisa masuk dan menang menduduki Kanaan. Saudara, orang Israel gara-gara ikut suara mayoritas. Akibatnya mereka mengalami kutuk. Saudara, cara tidak terbawa arus tren yang salah. Tetapkan standar dan value yang benar. Saudara, bukan berarti orang Kristen harus jadi jadul. Apa yang lagi tren, oh enggak boleh, enggak usah ikuti. No. Orang Kristen tetap harus relevan. Kata bersama saya, relevan. 2, 3. Ya, zaman Yesus pria rambutnya gondrong. Ya, waktu itu gondrong boleh. Sekarang pria rambutnya cepak. Semua cepak. Nanti suatu saat mungkin beberapa tahun ke depan, semua pria trendingnya botak. Botak semua aja gak apa-apa. Nah, tapi Anda tahu. Kita harus tetapkan standar value yang benar. Apa yang kita anggap penting. Contoh. Bagi saudara yang namanya integritas itu penting. Kejujuran, bisa dipercaya. Itu penting. Maka Anda terapkan dalam hidupmu dan kepada keluargamu. Sehingga waktu arus dunia tren mulai bertentangan dengan integritas. Anda tahu, ini nggak boleh. Bahkan nanti Anda tahu, hari-hari ini. Yang namanya legalitas marijuana sudah akan semakin meluas. Bahkan juga pernikahan sejenis. Anak-anak kita dibombardir di sekolah, di televisi-televisi, di film-film, di semua sosial media. Seolah-olah terima saja, mereka juga butuh yaitu human right. Nah kalau kita tidak punya standar value yang benar, apa yang kita anggap penting? Kita terlibat habis dengan semua pengaruh-pengaruh tren yang salah.
Terbuka hanya kepada tren yang sesuai Alkitab. Boleh terbuka dengan tren. Ikuti mode, ya, tapi yang sesuai Alkitab. Ya kan? Sekarang coba lihat yang namanya mode pakaian. Saya itu sejak kecil memang sudah suka fashion, ya kan? Wah, saya suka. Tapi lihat sekarang yang namanya mode itu cepat berubah. Sekarang katanya yang namanya skinny jean sudah ketinggalan zaman. Kembali bawahnya lebar. Komprang. Saya coba pakai, nggak cocok. Sambil jalan, ngepel lantai. Dasi dari kecil jadi gede katanya sekarang. Nanti dari besar, kecil lagi. Ya kan saudaraku? Nanti rok-rok juga, baju-baju kembali kepada mode. Nah, apakah boleh? Boleh saja, tapi tetap ada value-nya. Mana yang sopan? Lah kalau lagi trendingnya kemudian yang cekak-cekak, yang kemudian yang atasnya bawa-bawa. Aha. Kita harus tetapkan mana tren yang sesuai Alkitab atau tidak. Dan tolak semua tren yang bertentangan dengan Alkitab. Saya tidak mengajar saudara untuk jadi kolot. Pak, boleh enggak semir rambut? Boleh saja. Alkitab tidak melarang ya. Yang penting punya rambut sendiri. Ya kan saudaraku? Ya kan? Boleh enggak saya ini kemudian melakukan ini nih. Nah, coba cek semua dari Alkitab. Jangan terbawa arus dengan tren yang salah. Karena suara mayoritas belum tentu benar dan belum tentu salah. Suara minoritas juga. Tapi suara kebenaran Kristus, Alkitab tetap kebenaran yang sejati. Kesimpulannya, belajarlah menjadi good follower. Supaya kita bisa memberi pengaruh baik kepada orang lain. Sebelum kita bisa membawa orang kepada Yesus. Yesus berkata, follow me. Jadilah pengikut yang baik. Dan bagaimana cara kita mengikut, itu menentukan bagaimana cara kita memimpin. Syarat seorang good follower, yang pertama jangan ikuti contoh yang buruk. Ingat, segemuk-gemuknya ikan ada tulangnya. Jangan semua dicontoh. Sekurus-kurusnya ikan ada apa? Dagingnya. Ambil yang baik dan jangan tiru yang salah. Yang kedua, jangan dengarkan nasihat yang salah. Orang bodoh percaya dengan semua apapun yang dikatakan, yang dia dengar. Tapi orang yang bijak, dia menimbang. Yang ketiga, jangan terbawa arus tren yang salah. Kalau sampai satu kali, mayoritas gereja di Amerika setuju dengan sejenis. Tetap mari kita belajar, berdiri atas firman. Tetap Tuhan ciptakan pernikahan untuk laki-laki dan wanita. Yang setuju dengan saya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita beri bersama-sama. Ambil keputusan. Aku mau jadi pengikut Yesus yang baik. Aku mau jadi seorang good follower terhadap orang-orang yang mempengaruhi hidup. Mari buka kedua tangan saudara.